Orang yang usianya 60 tahun, kita anggaplah tidak 15 tahun. Di usia 20 tahun dia mulai rajin sholat. Berarti dia ada 40 tahun dia sholat. 1 tahun 365 hari. Kali 5 sholat. Berapa sholat yang dia kerjakan? Berapa sholat yang abang kerjakan sampai detik ini? Berapa sholat yang saya kerjakan sampai detik ini? Jumlahnya banyak sekali. Tapi apakah jumlah yang banyak itu membentuk karakter menjadi lebih baik? Kita ambil contoh, apa problem nenek manusia? Ini penting sekali untuk kita sadari. Problem nenek kita, Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa itu adalah penyakit pertama yang diderita oleh manusia dan diturunkan sampai saat ini. Keserakahan. Kalau dulu Adam tidak serakah, dalam tanda petik, kita nggak di bumi asri ini, Bang. Oh ya. Kita di taman-taman surga. Taman asri ya. Ya, taman asri. Keindahan surga. Tapi serakah. Kenapa serakah? Nabi Adam itu bersama Hawa itu kan tinggal di Al-Jannah. Iya. Al-Jannah itu ada yang menafsirkannya surga, ada yang menafsirkannya hanya taman-taman surga. Apapun itu, ketika Nabi Adam tinggal di Al-Jannah, dia diberikan semua fasilitas kehidupan. Bahkan Allah memberikan dia zaus, memberikan pasangan. Karena memang Allah paham Adam tidak bisa hidup sendiri. Maka hadirlah Hawa. Jadi couple dia, jadi punya pasangan di Jannah. Semestinya kita berpikir kan sudah oke itu. Semua fasilitas sudah ada, apa yang diinginkan ada, semuanya tersedia. Tapi masalahnya, iblis itu hadir. Iblis bilang begini, kalian pikir, ini fasilitas ini, nikmat-nikmat ini, selamanya buat kalian? Enggak. Allah akan cabut ini dalam waktu dekat. Manusia ini, itu nanti abang bisa lebih mengelaborasi, kenapa orang yang sudah duduk di sebuah jabatan payah turun. Karena dia udah banyak kenikmatan kan, banyak fasilitas kan. Itu dialami Adam. Ketika diancam dia bahwa itu nanti akan dicabut, dia tidak punya apa-apa lagi, dia khawatir. Kurasa mungkin itu juga sekarang nggak khawatir. Ya, itu gitu ya. dia. Jadi kata setan, kata iblis itu, kalau ente mau ini kekal semua nikmat ini, makan buah khuldi ini. Syajaratul khulud, namanya aja syajaratul khulud. Al-khulud itu khalidina fiha, maknanya kekal. Ini pohon kekekalan, kata iblis. Kalau ente makan ini, nikmat yang ada ini akan kekal. Ente nggak harus khawatir lagi bahwa dia akan kehilangan. Adam kala itu tidak terpengaruh sebenarnya, karena Allah udah kasih peringatan. Adam, kulu, gunakan, makanlah semuanya apa yang ada di sini. Yang tidak boleh hanya satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati syajarat al-khulud ini. Mendekatinya saja jangan, apalagi kau makan buahnya. Iya. Allah udah kasih itu. Makanya Bang, saya sering buat ilustrasi, ini di meja makan, ada semua makanan, semuanya boleh, semuanya halal, tapi ada di tengah satu mangkok yang haram. Meja yang satu, semuanya haram, hanya ada satu mangkok yang halal. Kira-kira kalau dari dua ini, mana yang paling enak kita memilihnya? Paling menggoda ya? Yang mana? Paling menggoda pasti yang haram. Yang haram. Iya. Walaupun banyak yang... Karena semua ini kita udah tahu. Udah tahu halal. Ini kenapa diharamkan? Ini kenapa di sini? Di situ letak titik manusia itu yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Itu akalnya atau Adam itu akalnya bekerja. Ketika Allah melarang saya mendekati ini, tentu ada sesuatu. Saya harus yakin dengan apa yang dilarang oleh Allah, karena Allah yang menciptakan saya, memfasilitasi segala macam. Oh, jadi ngetry ya? Iya, harusnya kan begitu. Tapi kan masalahnya ketika Hawa tidak menggunakan akalnya, ini yang menjadi problem. Hawa menggunakan emosinya.
Nah ini kalau ceritanya Emosi sama kalbu beda ya? Emosi sama kalbu beda ya? Beda. Ini nanti kalau kita jelaskan ibu-ibu suka marah gitu. Suka marah kan? Karena dia sebabnya. Iya, tapi tidak semua ibu-ibu lah, satu betul. dua. Suaminya ini orang baik, orang tulus, orang ikhlas. Karena baiknya diberi sebuah jabatan. Suaminya berjalan lurus aja dengan aturan, tidak tergoda dengan apapun. Suaminya cukup dengan kehidupan yang serba apa yang dimiliki sekarang. Datang istrinya, ketemu dengan orang sosialita. Kata kawannya, ente masa istri pejabat tasnya yang harganya cuma 1 jutaan? Cuman tas apa? Aju Sukarame. Iya. Nanti ngejek bang, nggak boleh. Oh ya kita nggak ngejek. Maksudnya kan iya. orang bisa membandingkan. Masa buatan Medan sama buatan Italia gitu ya. Suami ente itu kepala loh. Itu yang kepala bidang, kabitnya, malah kasihnya. Istrinya itu tasnya itu branded. Mas ente kalah? Mulai kan berpikir istrinya. Ngomong dengan suaminya. Begitu beli brand lagi yang lain. Masa kalah brandnya yang iya. Gitu. Nah, suaminya yang semula lurus segala, tapi ini kan tidak benar juga karena kita nanti dituduh menyalahkan wanita. Tentu tidak semuanya faktornya pada wanita, tapi umumnya itu besar sekali. Di sini masalah yang dialami oleh Adam dan Hawa itu. Akhirnya Adam tergoda. Ini yang disebut keserakahan tadi, takut kehilangan apa yang dimiliki. Itulah problem manusia sampai saat ini. Problem keserakahan. Maka ketika orang bisa mengharmonisasikan akalnya dengan pertimbangan kolbunya, lalu meminimalisir hawa nafsunya, di situ dia menjadi manusia yang selamat. Dan memang itu bisa dilaksanakan di dalam Ramadan membentuk itu. Ramadan membentuk itu. Jadi Ramadan ini menekan hawa kita, hawa nafsu kita ke bawah, lalu potensi akal kita dinaikkan naik, kolbu kita naik. Di situ dia. Di situ makanya diturunkan bahwa kita yang surat keberapa itu yang memang harus cerdas kita. Iya, la'allahum yarsyudun itu. La'allahum yarsyudun. Ar-rusyd, smart. Dan hasil kalau orang berhasil dia dalam Ramadannya, dia makin cerdas, makin pintar. Tapi kalau kita lihat nih, aku berbalik dalam kondisi hidup kita sehari-hari sekarang. Seumurku udah berapa dekade yang kujalankan dan udah berapa dekade yang kulihat, kok nggak berubah? Apa di mana gagalnya itu kira-kira Bang? Iya. Ya, ini memang pertanyaan yang serius. Kalau kita buat semacam data kuantitatif ya, dari sholat itu. Misalnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para mufassir mengatakan fahsya itu kejahatan hati. Fahsya. Mungkar kejahatan indera. Kira-kira begitu. Sholat mencegah kedua-duanya. Harusnya orang yang sholat dia akan tidak melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. Itu buah orang yang salat ya. Kenapa buahnya tidak dapat? Padahal salat terus dia kerjakan. Coba abang bayangkan. Orang yang usianya 60 tahun, kita anggaplah tidak 15 tahun. Di usia 20 tahun dia mulai rajin salat. Berarti dia ada 40 tahun dia salat. 1 tahun 365 hari. Kali 5 salat. Berapa sholat yang dia kerjakan? Berapa sholat yang abang kerjakan sampai detik ini? Berapa sholat yang saya kerjakan sampai detik ini? Jumlahnya banyak sekali. Tapi apakah jumlah yang banyak itu membentuk karakter menjadi lebih baik? Itu sholat. Kalau puasa, usia orang itu katakanlah 60 tahun, dia mulai puasa usianya 15 tahun, berarti ada ada 45 tahun. 45 kali dia berpuasa. 45 kali 30 hari kalau laki-laki. Kalau anggap puasanya penuh. Kalau perempuan potong haid. Berapa banyak puasa 1000 sekian kali. Iya, baru masuk ke pertanyaan, kenapa itu tidak membentuk pribadi kita? Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, orang yang ibadah, orang yang sholat,
tidak mampu memaknai sholatnya, nggak ada bedanya dengan orang yang menari. Nggak ada bedanya. Pernah nggak dihitung itu berapa energi, berapa kalori yang terbakar ketika sholat? Ya, kita anggap 200 saja lah ya. Iya, itu artinya sholat yang dikerjakan sama kayak orang menari, sama kayak orang olahraga. Yang dia perlukan energinya. Iya. Kenapa? Dia tidak memaknai setiap gerakan-gerakan sholatnya. Tidak memaknai setiap bacaan-bacaan sholatnya. Satu contoh. Seberapa kuat kita merenungkan misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau orang sadar dengan ini, nggak kejadian Bang. Yang terakhir ini fenomena yang terjadi di mana itu? Di Pertamina itu ya. Itu nggak terjadi. Karena dia sadar inna sholati sholatku wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini hidup untuk Allah. Kita dikirim Allah ke muka bumi ini, diberikan tugas khusus. Nanti Allah akan panggil kita balik. Itu saja hidup ini. Untuk menjalankan tugas ini Allah kasih berbagai macam potensi itu. Lalu mau cari apa? Mau sebanyak apa harta yang kita miliki, memangnya itu mau kita bawa semua? Enggak kan? Belum lagi utang kita sama orang yang kita membantu. Bayangkan udah bukan triliun lagi katanya kalau dihitung-hitung mendekati kuadriliun. Jadi itu yang disebut penghayatan tuh. Begitu orang sholat, baru doa iftitah saja. Itu udah langsung menutup semua. Membuat dirinya, ya Allah, hidup ini untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Masuk dia baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia sadar engkau yang menguasai hari akhir dan aku nanti menjadi salah satu orang yang berdiri di hari akhir itu. Ya Allah, engkau akan menghisapku, akan mengevaluasiku bagaimana aku berhadapan denganmu. Kalau itu dimaknai ya, tapi ya sama dengan puasa Ramadan ini kan ada satu kaidah itu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Berakhlaklah engkau seperti perilakunya Allah. Langsung ke Allah perbandingan ya. Makanya as-shaumuli, puasa itu untukku dan aku yang akan balas. Apa maknanya itu? Allah itu Rahman. Ya. Rahman. Beda dengan Rahim. Ya. Rahman itu kasih sayang buat seluruh alam. Seluruh manusia. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat Rahman. Kita berbuat baik kita dengan siapa? Kita berbuat baik nggak dengan orang yang tidak seagama dengan kita? Harus. Iya, harus. Itu idealnya. Faktanya, misalnya, ada orang yang jatuh ke paret. Nah, kita tengok penampilannya mencerminkan dia tidak seagama dengan kita, tidak juga satu suku dengan kita, tidak juga sebangsa dengan kita. Kita tengok lain manusianya. Satu. Yang kedua, mengalami kejadian yang sama, tapi orang ini kita tahu satu komplek dengan kita, dia pakai jilbab, dia muslimah segala macam. Kita tolong nggak? Pasti tolong nggak? Karena seagama. Yang itu kenapa nggak ditolong? Ya. Harusnya memang ditolong, tapi faktanya tidak ditolong. Kenapa? Berbeda. Padahal Rahman Allah itu, Allah tidak pernah mengkhususkan sinar matahariku untuk orang Islam saja. Nggak ada. Sinar matahariku kalian nikmati saja. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Konghucu, mau apa, Buddha, silakan saja. Mau Muslim, silakan. Itu semua kasih sayangku buat mereka. Inilah yang kita contoh dari Allah. Menyayangi orang tanpa membeda-bedakan suku dan seterusnya. Pada tataran implementasi sifat rahmannya Allah. Tapi pada rahimnya tentu berbeda lagi. Jangan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Saudara kita yang muslim yang membutuhkan tidak kita perhatikan demi orang lain. Di sini harus diprioritaskan yang terdekat, yang muslim itu. Karena kita sudah masuk pada implementasi rahim yang lebih bersifatnya pribadi ya. Tapi kalau orang Islam itu sekitar kita oke semua, mampu semua, ada tetangga kita yang berbeda keyakinan, kurang mampu, bantulah dia gitu.
Padahal kalau kita lihat, aku merinding sendiri. Iya. Aku jadi begitu mendengar itu baru satu dari Al-Fatihah Iya. yang Mbah Iya. ceritakan. Gimana kita lihat sepanjang bulan Ramadan disediakan nama kita slot untuk sholatnya, bahkan kalau seberapa kita kuat pun bisa dilakukan. Dan berapa kali kita sebutkan satu ayat itu. Tapi nyatanya seperti yang kita ceritakan, ketika kita belum bisa memaknainya, maka jadilah segala sesuatu hal yang mubazir. Inilah mungkin maknanya kecerdasan itu terakhir diberikannya di dalam Ramadan ini. Berpuasa itu betul-betul total seharusnya kita dapatkan. Jadi Bang Akmal, kayaknya kalau kita teruskan ini Bang Akmal, tahu sendiri aku akan bertanyanya banyak kali. Tapi karena kita punya waktu terbatas, nanti boleh kita sambung lagi kan? Iya, boleh. Nah, karena untuk Ramadan kita selalu membuka kepada siapa saja untuk berbicara dan berbagi kepada umat dan terutama pada saudara kita yang terdekat di sini. Terima kasih banyak. Oke. Aku dapat ilmu bahwa ternyata Rahman itu, Bang. Iya. Aku baru dengar kalau Rahman itu Universal. Allah bagikan dalam Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam. Iya. Dan itu luar biasa. Iya. Dan itu aku dapatkan di bulan puasa. Iya. Hari ini kita mau mulai. Iya. Mudah-mudahan semua bisa melakukan, bisa menerima apa yang kita bicarakan. Sedikit, tetapi kalau dimaknai dengan baik, akhirnya akan banyak. Dan apalagi kita bisa paham. Kami udah bicarakan di sini, kita udah obrolkan di sini, tinggal kalian di rumah menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di orbit berikutnya.